Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan kuliah tentang dasar pemrograman. Ini kuliah pertama yang akan membahas kontrak kuliah. Jadi konten perkuliahan itu apa saja, dan kemudian beberapa aturan perkuliahan seperti ini bagaimana, itu nanti akan kita bahas. Mohon para mahasiswa untuk memahami beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan secara daring ini. Yang pertama adalah perkuliahan dasar pemrograman ini sebenarnya adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah kita sebelumnya, yaitu algoritma. Jadi mahasiswa dulunya kita sudah pernah ketemu di algoritma. Jadi kalau dulu merasa lega sudah lolos dari algoritma, tapi ternyata sekarang masuk lagi ke hal pemrograman yang lebih advance. Jadi keluar dari sarang harimau, masuk lagi ke sarang harimau lagi. Tapi mudah-mudahan dalam mengikuti perkuliahan ini Anda lebih santai, lebih bebas, karena secara daring kita laksanakan. Walaupun setengah pertemuan di algoritma itu kita laksanakan secara daring. Jadi kalau algoritma kita lebih banyak membahas tentang bagaimana menyusun algoritma, bagaimana problem solving menggunakan algoritma tertentu, langkah-langkah apa yang harus kita tuliskan. Nah, kalau sekarang itu lebih kepada bagaimana sudah menerapkan struktur data sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman C untuk tetap saja untuk problem solving. Kemudian di samping itu ada materi yang harus kita pahami, yaitu tentang competitive programming, yaitu pemrograman kompetitif yang problem-problemnya sangat advance, tapi tidak terlalu sulit untuk level dasar-dasar pemrograman. Nah, perkuliahan ini dilaksanakan dalam dua modus. Yang pertama adalah asinkronus. Kalau asinkronus itu mahasiswa atau Anda semua bisa mengikuti perkuliahan ini kapan saja, namun tetap ada waktu yang telah ditetapkan. Tapi range waktunya agak leluasa. Jadi Anda nanti bisa membuka situs New LMS ipb.ac.id, di mana di dalamnya ada mata kuliah dasar pemrograman, atau nanti ada di course IPB.ac.id, yang berisi materi-materi. Yang pertama adalah berupa video rekaman kuliah seperti saat ini, yang bisa Anda pelajari dan bisa Anda tonton, tapi jangan seperti nonton drama Korea gitu ya, sambil tiduran, sambil ngantuk, tapi ini dalam mengikuti kuliah ini, menonton videonya sambil memegang pensil dan kertas, karena nanti banyak latihan-latihan yang harus Anda kerjakan juga. Kemudian di dalam situs LMS juga ada soal latihan, kemudian lesson seperti yang Anda lakukan di mata kuliah algoritma, dan juga nanti untuk praktikum kita menggunakan grader di LX. Kemudian yang kedua adalah sinkronus, yaitu tatap muka secara online, dan ini real time, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hanya waktunya tidak sampai 2 jam, maksimum kita 50 menit. Jadi menurut saya kisarannya antara 30 sampai 50 menit, yang berisi penjelasan dan diskusi. Ini sebenarnya pengembangan dari pengalaman kita kuliah di algoritma, di mana saya tidak pernah sama sekali tatap muka, tapi hasilnya juga cukup lumayan. Tapi ini adalah karena topiknya sangat advance, sehingga perlu kita banyak diskusi. Nah, penilaian seperti biasa, kita ada 3 butir, yaitu pertama UTS dan UAS masing-masing 35%, sedangkan yang lainnya, tugas praktikum, kuis, dan sebagainya itu 30%. Kemudian materinya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu struktur data sederhana, dalam hal ini adalah menggunakan array. Kemudian tentunya karena ini adalah programming, dan pemrograman itu adalah merupakan salah satu tools untuk pemecahan masalah,
maka nanti banyak akan diberikan beberapa problem-problem yang harus Anda selesaikan dengan menggunakan pemrograman. Kemudian ini adalah materi UTS, sedangkan materi UAS-nya dilanjutkan dengan masalah yang lebih advance lagi, yaitu pointer, karakter, dan string, serta struktur struct. Ini nanti kita bahas dengan detail, dengan modus asinkronus dan juga sinkronus. Nah, sesuai dengan SAP yang sudah kita susun, pertemuan pertama adalah mereview apa yang sudah Anda dapatkan di COM 101, yaitu algoritma, yang sebenarnya berisi dasar-dasar pemrograman C yang pengantar, sehingga mohon dari sekarang kita coba merefresh kembali topik-topik yang ada. Kalau tidak salah, topik-topik yang sudah kita bahas pada saat itu adalah sampai kepada pengulangan, yaitu menggunakan for, while, dan do while. Oleh karena itu kita review sejenak, sambil mengingat kembali, dan tolong buka lagi slide-slide kuliah sebelumnya yang terkait dengan topik-topik itu. Yang pertama kali, saya kira Anda sudah ingat bagaimana struktur program C. Ini header filenya, dan saya kira Anda sudah paham kenapa perintah ini diberikan. Kenapa di sini sdio.h, tolong buka lagi catatan sebelumnya. Kemudian ini adalah program utamanya diawali dengan int main, karena kita tahu pemrograman C itu adalah minimal ada sebuah fungsi yang bernama main. Kemudian di dalamnya ada isi pemrograman, isi bahasa pemrograman C, ada deklarasi variabel, di sini adalah int a sama dengan 10, kemudian ada body atau tubuh programnya, yaitu mencetak nilai A. Dan saya kira Anda sudah paham semua apa makna dari setiap instruksi ini. Kalau Anda saat ini masih belum paham apa sih, kenapa sih, dan sebagainya, itu tolong buka lagi catatannya, buka lagi slide-slide yang terdahulu, kemudian Anda akan bisa lanjut ke mata kuliah, ke materi-materi berikutnya. Jadi jangan beranjak ke materi berikutnya kalau Anda sampai saat ini masih lupa kenapa ini persen D, apa itu backslash N, dan sebagainya. Ya. Jadi tolong dalam kuliah online ini Anda lebih banyak aktif, belajar mandiri, mencari topik-topik yang ada di mana saja. Review yang kedua adalah tentang tipe data dan variabel. Ini yang harus Anda pahami, bahwa tipe data dalam C itu yang standar, ada integer, ada unsigned integer, ada floating point, dan ada structure. Ini yang nanti akan dibahas pada periode berikutnya. Jadi yang kita kenal selama ini adalah integer, kemudian unsigned integer, dan floating point. Tentunya setiap tipe data ini memiliki batasan. Jadi kapan saya harus menggunakan integer, kapan saya menggunakan short, kapan saya harus menggunakan long, dan sebagainya. Itu karena setiap tipe data itu memiliki batasan. Sebagai contoh, tipe data char itu dari -128 sampai 127. Long maupun INT untuk C yang sekarang itu dimulai dari -2 miliar sampai 2 miliar. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tipe data long atau INT, ini kita pilih saja salah satu karena maknanya adalah sama. Sedangkan kalau komputer kita 64 bit, itu batasannya lebih tinggi lagi, yaitu seperti yang saya tuliskan di dalam slide ini. Kemudian bagaimana cara mendefinisikan variabel, saya kira Anda sudah paham dan sudah tahu dan sering menggunakan. Jadi sebagai contoh, ini ada variabel foo, tipe datanya integer, maka saya tuliskan int foo titik 2. Bar sama dengan 1, maka ini adalah mendeklarasikan sekaligus mendefinisikan. Jadi saya deklarasikan bar itu tipenya adalah int,
sekaligus saya definisikan bahwa nilai bar itu sama dengan 1. Sehingga dalam bahasa C kita bisa menuliskan seperti ini, INT bisa dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya. Saya kira Anda sudah paham semua terkait dengan mendefinisikan variabel ini. Dan juga ada ekspresi minus plus kali, dan saya kira dalam hal ini Anda harus mengingat kembali bagaimana urutan pengerjaan sebuah ekspresi. Jadi bagaimana precedence dari operator, bagaimana associativity dari operator, itu tolong dibuka kembali catatan pada saat kuliah algoritma sebelumnya. Kemudian untuk input data kita gunakan fungsi yang namanya scanf. Saya kira Anda sudah paham bagaimana cara menuliskan scanf ini. Ini beberapa contoh. Jadi kalau kita formatnya %d kita gunakan untuk int untuk integer, sedangkan kalau %ld untuk long integer atau long int, %f untuk float, %lf untuk long float atau double. Jadi long itu menduplikasi batas dari nilainya. Untuk output kita gunakan printf. Jadi seperti ini contohnya printf, jadi %d itu akan diisi, %d yang pertama akan diisi oleh A, %d yang kedua akan diisi oleh nilai B, %.2f akan diisi dengan nilai C. Kita lanjutkan, untuk karakter literal di sini kita update dengan tanda kutip double. Jadi kalau menulis kata Bogor ya tanda kutip double Bogor dan sebagainya. Maaf. Oke. Nah, review yang berikutnya itu adalah tentang conditional if. Ini tolong dipahami betul, diingat-ingat lagi berbagai bentuk if ini. Karena if itu adalah salah satu instruksi dalam pemrograman yang paling sering dipakai, paling banyak dipakai. Karena sebuah problem itu solusinya banyak mengandalkan kondisi-kondisi yang akan kita buat. Yang paling sederhana adalah if, kurung buka, kurung tutup, seperti ini. Jadi kalau kondisinya true, maka statement ini yang akan dikerjakan. Tapi kalau kondisinya false, maka langsung melanjutkan ke instruksi berikutnya. Berikutnya, if else. Jadi kalau kondisinya benar, dikerjakan yang atas. Kalau kondisinya salah atau false, dikerjakan yang bagian bawah. Yang ketiga, ini bersarang, jadi nested. Jadi if, else, if. Jadi if-nya itu di dalam else. Jadi kalau kondisi satu benar, maka dikerjakan yang true satu. Tapi kalau kondisi satu salah, sedangkan kondisi dua benar, maka ini akan dikerjakan true dua. Dan kalau selainnya akan dikerjakan yang false ini. Jadi ini artinya bahwa kalau kondisi satunya benar, maka true satu benar. Nah sekarang persoalannya adalah apakah pernyataan itu sama dengan kalau saya tulis begini. Jika kondisi satu benar, maka tadi mengerjakan apa? True satu. Kemudian, apakah ini sama pernyataan di atas itu dengan seperti ini? Ya. Oke, ini saja. Apakah else if yang pertama ini yang hanya sampai true 1 dan true 2, apakah sama hasilnya dengan yang saya tuliskan di sebelah kanan ini?
Sama nggak kira-kira? Pasti beda. Kenapa? Kalau yang atas, kalau kondisinya benar, maka akan dikerjakan true 1. Ya. Kemudian yang ke bawah, salah atau benar, maka kondisi 1 dan kondisi 2 itu akan jadi kondisi 2 baru diperiksa, maka true 2 akan benar. Kemudian apapun yang terjadi, maka dia akan pergi ke false, tanda tanya itu. Jadi secara umum, bentuk yang kanan dengan yang kiri pasti beda. Karena false ini, apapun yang terjadi dengan kondisi 1 dan kondisi 2, maka false itu akan dikerjakan. Sedangkan yang tadi, itu ada yang di sini, itu adalah kalau kondisi 1 salah, maka dicek kondisi 2-nya betul atau tidak. Kalau salah juga, maka false akan dikerjakan. Jadi, false ini akan dikerjakan kalau kondisi 1 dan kondisi 2 salah. Ya. Sedangkan true 2 itu akan dikerjakan kalau kondisi 1 salah, sedangkan kondisi 2 benar. Nah, itu tidak sesuai dengan yang kanan. Kalau yang kanan ini, kalau kondisi 1 benar dan kondisi 2 benar, true 2 akan dikerjakan. Kalau kondisi 1 salah, apapun kondisi 2, maka true 2 tidak dikerjakan. Jadi ini beda dengan yang sebelah kiri. Jadi sekali lagi, kalau yang sebelah kiri, itu jika kondisi 1 salah dan kondisi 2 benar, maka true 2 dikerjakan. Jadi itu bedanya. Kemudian kalau yang kanan itu nested if, di dalam if ada if juga, di dalam else juga ada if juga. Jadi ini adalah if di dalam if, atau yang kita sebut sebagai if bersarang atau nested if. Itu tentang if. Nah ini beberapa contoh, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram alir. Jadi kalau ekspresinya benar, maka statementnya dikerjakan. Kalau statementnya salah, maka dia langsung keluar. Jadi seperti ini, jika A kurang dari 5, if A kurang dari 5, maka yang dikerjakan adalah tambahkan 2 ke A plus sama dengan 2, kemudian cetak nilai A. Kemudian di sini nomor 3, perintah ketiga cetak nilai B. Cetak nilai B itu tidak ada hubungannya dengan pernyataan nomor 2. Jadi apapun kondisi nomor 2, apapun kondisi nilai A, maka cetak nilai B itu tetap akan dilakukan. Maka sehingga di sini ada di luar tanda if ini. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang diberikan jika inputnya adalah 3 dan 9, maka artinya 3 kurang dari, jadi A-nya 3, 3 kurang dari 5, maka A plus sama dengan 2. Jadi nilai 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka nilai A sama dengan 5. Kemudian dicetak A, kemudian maka akan keluar 5. Setelah itu dijalankan perintah printf B, yaitu mencetak angka 9. Jadi keluaran dari program ini adalah 5 dan 9. Contoh yang lain ini adalah if else. Kalau if else itu statementnya ada 2 seperti ini yang berbeda. Jadi kalau A-nya kurang dari 5 dikerjakan A plus sama dengan 2 printf A, sedangkan kalau tidak printf 0. Jadi di sini ada kata-kata selainnya. Jadi if, jika itu diterjemahkan sebagai if, selainnya diterjemahkan sebagai else. Kenapa setelah if di sini kurung kurawal, sedangkan setelah else tidak kurung kurawal? Sudah paham toh? Karena kurung kurawal itu berfungsi untuk menjadikan, untuk menyatukan beberapa statement. Jadi ini adalah pernyataan majemuk. Jadi 2 perintah A plus sama dengan 2 dan printf kita jadikan 1 di dalam if itu kurung kurawal. Sedangkan setelah else itu hanya 1 printf. Jadi kalau ini diberi kurung kurawal, kurung tutup juga nggak ada masalah. Jadi sama saja.
Apa outputnya jika diberikan 6 dan 9? Maka kalau diberikan 6 dan 9, maka outputnya adalah karena 6 tidak kurang dari 5 maka false, maka dikerjakan print 0. Jadi keluaran dari program ini adalah 0 dan 9. Nah, ini else if. Jadi kalau diberikan nilai ujian selang 0-100, tuliskan nilai mutu dengan ketentuan seperti ini, maka saya kira ini sudah pernah kita bahas. Jadi kalau 80 ke atas, langsung saja, karena otomatis datanya itu maksimum dari 100. Jadi cukup kita tuliskan, jika ujian lebih besar 80, print FA. Kalau 80 ke atas. Kalau tidak, berarti kita sudah pastikan dan kita jamin bahwa nilai ujiannya adalah kurang dari 80 atau kurang atau sama dengan 80. Karena ada kata-kata else ini. Jadi sehingga kalau kurang atau sama dengan 80, cukup kita periksa apakah lebih besar dari 60. Maka cetak B. Jadi pernyataan if ujian lebih besar 60 ini sama saja artinya adalah if ujian lebih besar 60 dan ujian lebih kecil atau sama dengan 80. Jadi perintah lebih besar lebih kecil atau sama dengan 80 tidak perlu kita tuliskan. Karena apa? Karena kita sudah bisa menjamin bahwa dari kalau ujian tidak lebih besar 80 maka jatuh ke bawah dan itu adalah kurang atau sama dengan 80. Demikian seterusnya. Itu else if. Nested if seperti ini, di dalam if ada if lagi. Apa outputnya jika diberikan input 12 dan 21? Jadi A-nya 12, B-nya 21. Jika A tidak sama dengan B, memang benar 12 tidak sama dengan 21, maka akan dituliskan angka 1 oleh perintah printf 1. Kemudian dicek kalau A-nya kurang dari B, memang iya, karena 12 kurang dari 21, maka dicetak angka 2. Nah, karena ini selainnya tidak dikerjakan, maka output dari program ini adalah 1, 2. Yang bawah tidak dikerjakan karena sudah terpenuhi bahwa A tidak sama dengan B. Itu nested if. Kemudian ada juga terakhir tentang conditional ini, yaitu conditional expression. Jadi perintah if A kurang dari 5, maka B-nya sama dengan 1, selainnya B-nya sama dengan 2, itu bisa diganti dengan B sama dengan ekspresi kondisi seperti ini. A kurang dari 5, dalam kurung, tanda tanya 1.22. Ini artinya bahwa jika A kurang dari 5, maka nilai dari ekspresi ini adalah 1, jadi 1 diberikan ke B, tapi kalau tidak atau else atau selainnya, maka nilai yang akan diberikan adalah 2. Jadi perintah dari mulai if sampai B sama dengan 2, bisa diganti dengan satu perintah seperti ini. Jadi bentuk umumnya adalah ekspresi logikanya, tanda tanya, kemudian blok untuk true, dan blok untuk false. Jadi 1 itu blok untuk true, dan 2 adalah blok untuk false. Itu. Nah, berikutnya perulangan. Ini kenapa gambarnya malah drama Korea ini. Karena drama Korea itu banyak kisah-kisah yang berulang. Jadi saya terinspirasi, udahlah gambarnya drama Korea aja. Saya kira Anda tahu ini siapa dan ini drama Korea judulnya apa. Mungkin nanti akan saya keluarkan pertanyaan di quiz ya. Apa drama Korea judulnya? Oke, ya itu intermezzo aja. Baik, perulangan while, for, dan nested loop. Ini saya kira sudah sering kita bahas, bahkan beberapa kali pertemuan. Pertama adalah while. Ini perulangan yang awal kita bahas. Jadi bentuknya adalah while, kondisi, kemudian S, dan kalau kita gambarkan seperti ini. Artinya, kalau kondisinya benar, maka selama kondisi ini benar, maka S dikerjakan. Tapi kalau kondisinya false, langsung keluar, tidak dikerjakan. Jadi pertama diperiksa dulu kondisinya. Kalau false, langsung keluar. Kalau true, dikerjakan S.
Setelah itu, ini maaf, ini harus ada garis ke atas, ini salah. Jadi harus ada garis ke atas lagi, diperiksa lagi kondisinya. Kalau kondisinya benar, kerjakan lagi S. Setelah kerjakan S, balik lagi ke kondisi. Demikian seterusnya, ini berulang-ulang sampai kondisinya bernilai false. Kalau sudah false, maka dia akan keluar. Jadi ini sering kita lakukan. Sebagai contoh, kita diminta membuat program untuk menghitung rataan dari berat beberapa benda yang berupa bilangan bulat. Input data diakhiri dengan nilai -9, jadi -9 tidak dihitung rata-ratanya. Jadi contohnya misalkan datanya 825 -9, maka contoh outputnya adalah kalau 825 berarti 8 tambah 2 tambah 5, 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi kita diminta membuat program seperti ini. Saya kira ini sudah sering kita lakukan. Jadi kalau ini saya hapus dulu. Kalau datanya adalah 8, 25 -9, maka kita harus membuat program. Saya kira saya tidak akan menuliskan secara lengkap dari mulai include dan segala macam. Saya langsung saja ke dalam tubuh programnya. Maka kalau saya buat variabel untuk membaca nilai itu, misalkan int berat. Jadi berat saya gunakan untuk menyimpan angka-angka ini. Maka pertama, apapun datanya, saya akan baca dulu data ini. Jadi saya baca scanf, karena bilangan bulat formatnya %D, dan jangan lupa menggunakan operator dan, kemudian variabelnya adalah berat. Jadi apapun yang terjadi kita baca dulu data pertama. Saya kira kita sudah ingat ya dulu waktu kuliah ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita periksa apakah berat ini -9 atau bukan. Kalau beratnya -9, maka stop, berhenti. Tapi kalau tidak, kita hitung beratnya. Jadi, kalau ada orang nulis if berat, kalau ada orang nulis if berat tidak sama dengan -9, kemudian dilakukan proses, ini proses, padahal datanya kan banyak. Jadi nanti setelah diproses kan dia harus baca lagi data berikutnya. Jadi ini adalah merupakan proses pengulangan, bukan proses kondisional. Sehingga ini bisa kita ganti. Jangan menggunakan if, tapi selama beratnya tidak sama dengan -9, maka kita lakukan proses. Prosesnya apa? Yaitu kita menjumlahkan, karena mau menghitung rata-rata kan dijumlahkan dulu. Misalkan sum plus sama dengan berat. Ini bisa juga Anda tuliskan sum sama dengan sum ditambah berat. Ini sama saja. Mau pakai yang kiri atau mau pakai yang kanan. Mungkin Anda bertanya, kan sum belum dideklarasikan Pak? Ya memang belum. Ya sudahlah, langsung kita buat deklarasinya, langsung buat sum. Dan langsung kita definisikan nilainya 0 dulu. Maka sudah tidak ada masalah. Setelah berat itu kita jumlahkan atau kita tambahkan ke variabel sum, maka saya akan membaca data berikutnya. Yaitu kita gunakan perintah yang sama tadi, scanf. Jadi scanf ini perintahnya ditulis 2 kali. Yang pertama untuk membaca data yang paling awal, sedangkan berikutnya untuk membaca data-data berikutnya. Jadi cukup sekali saja baris nomor 8 itu. Nah, ini kira-kira program utama untuk membaca data dan menjumlahkan. Baru kemudian kita menghitung rata-ratanya. Tapi ingat, menghitung rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyaknya data.
Anda belum tahu nih berapa banyak data, karena memang belum saya hitung. Maka dari itu, di sini saya setiap menambahkan berat ke dalam sum, maka counternya atau n-nya itu kita increment, kita tambah 1. Nah, nulis ini juga boleh Anda buat, misalkan n sama dengan n tambah 1. Nggak apa-apa, sama aja. Dengan catatan bahwa pertama, n-nya harus Anda buat bernilai 0. Oke, berarti ini saya menghitung jumlah. Baru kemudian kita hitung rata-rata, misalkan saya simpan ke dalam variabel bernama rata, yaitu jumlah dibagi n. Nah, rata ini tipenya apa? Ingat tadi di soal ini contoh outputnya adalah ada bilangan di belakang desimal, maka itu sebenarnya adalah floating point. Maka dari itu Anda bisa menggunakan double atau float, sama aja, misalkan float rata. Nah, di sini sebagian dari kita atau bahkan semua sudah paham bahwa rata sama dengan sum dibagi n, ini menimbulkan persoalan. Kenapa? Kalau habis dibagi nggak ada masalah, tapi kalau ada hasil yang pecahan, maka itu akan hilang, karena sum adalah integer, n adalah integer, maka integer dibagi integer itu hasilnya adalah integer. Jadi misalkan kalau 15 dibagi 4, itu hasilnya bukan 3/4, tapi hasilnya adalah 3.00. Kenapa? Karena 15 bilangan bulat, 4 bilangan bulat. Supaya tidak demikian, maka ini harus di cascade, yaitu kita jadikan float dulu. Jadi sumnya kita jadikan float, kemudian dibagi dengan n. Baru kita tulis hasilnya printf persen titik 2f backslash n, koma rata. Jadi itu tentang perulangan while ini. Tolong dibuka-buka lagi catatannya, supaya kita bisa memahami tentang while ini. Selanjutnya adalah perulangan for. Nah, ini yang paling banyak atau paling sering dibahas, walaupun sebenarnya for ini sama saja dengan while. Sebagai contoh di sini, perhatikan program berikut, apa output program tersebut. Jadi kita ingat bahwa for itu terdiri dari 3 bagian, E1, E2, E3. E1 itu inisialisasi, E2 adalah kondisi, E3 adalah ekspresi yang akan dikerjakan. Jadi pertama E1 dikerjakan dulu, kemudian diperiksa E2. Kalau dia true, maka dikerjakan S. Setelah selesai dikerjakan S, dia pergi ke E3, dan setelah E3, maka kembali lagi memeriksa E2. Jadi sebenarnya ini sama saja dengan pernyataan while. Jadi for E1, E2, E3 seperti itu bisa juga kita tuliskan sebagai pertama E1 dulu dikerjakan. Setelah itu while E2, apa yang dikerjakan? Yaitu pertama S dulu. Setelah itu baru E3. Jadi sebenarnya for itu sama saja dengan while. Oleh karena itu, kalau pernyataannya seperti yang ini, apa output programnya, itu sama saja dengan while. Jadi pertama B-nya sama dengan 4. Ya, B-nya sama dengan 4, kemudian for titik 2, nah ini harus diperhatikan. Kalau saya tuliskan lagi ya, programnya itu ada int A, B sama dengan 4, kemudian for, titik koma, kemudian A sama dengan B, dan ini adalah titik koma, kemudian nggak ada apa-apa, kemudian pernyataannya adalah printf, yaitu
persen D backslash N A, B. Hanya itu programnya. Hanya ini intinya kan, nomor 9 dan 10 ini. Apa outputnya? Kita lihat, jadi pertama tuh B sama dengan 4. Itu sebagai E1. Setelah itu, masuk ke E2. A sama dengan B. A-nya berapa? Kok memeriksa apakah A sama dengan B? Bukan, ini bukan memeriksa apakah A sama dengan B. Kalau memeriksa apakah A sama dengan B, itu nulisnya adalah menulisnya adalah A sama dengan B. Kalau ini A sama dengan B saja, jadi ini bukan memeriksa apakah A sama dengan B. Tapi ini adalah apa? Pernyataan assignment atau penugasan. Jadi A sama dengan B itu maknanya itu adalah nilai B diberikan ke A atau diassign ke A. Jadi kalau karena B-nya sama dengan 4, maka A sama dengan B itu menyebabkan apa? Menyebabkan nilai A adalah 4. Kemudian kita ingat bahwa A sama dengan B itu adalah ekspresi dan setiap ekspresi pasti memiliki nilai. Jadi kalau A sama dengan B berarti A adalah 4 dan nilai dari A sama dengan B, maaf saya tuliskan di bawah, dan nilai dari A sama dengan B adalah 4 juga. Dan ini adalah bernilai true. Ingat bahwa nilai selain 0 itu true. Jadi karena true, maka dikerjakan S, yaitu printf A, B. Sehingga outputnya yang pertama yang akan dicetak adalah 4 dan 4. Gitu kan? Oke. Terus, maaf, di sini ada koma ya. Ternyata ada koma B minus. Maaf, salah saya. Jadi, ini salah. Jadi karena di situ setelah A sama dengan B, maka A-nya sama dengan 4. Di sini ada B minus. B minus berapa nilainya? B minus adalah nilainya 4. Ingat, ini adalah postfix decrement. Jadi B minus nilainya adalah 4. 4 itu adalah true. Jadi bukan yang ini. Jadi B minus bernilai 4. Dan itu nilainya adalah true. Maka pada saat nilai true, sekarang nilai B-nya berapa? Nilai B-nya menjadi 3. Karena sudah dikurangi 1. Sehingga outputnya A adalah 4, B-nya 3. Setelah itu apa? Dikerjakan E3. E3 ternyata nggak ada di sini. Maka langsung masuk lagi ke E2, diperiksa lagi. A sama dengan B. A sama dengan B berarti nilai B diberikan ke A, yaitu karena tadi B-nya 3 diberikan ke A menjadi A-nya 3. Kemudian B minus karena B-nya 3, maka nilai B minus adalah tetap 3 dan 3 itu true. Maka masuk ke printf, sedangkan nilai B sudah berganti menjadi 2. Maka di sini menjadi 3. Demikian seterusnya 21 ya, setelah 21 kemudian 1 0 dan berhenti. Karena nilai B minus itu nilainya 0 dan itu adalah false. Jadi output program ini apa? Output program ini adalah apa? 43 32 21 1 0.
Jadi itu output dari perulangan for ini. Berikutnya, tadi sudah saya sampaikan bahwa for dan while itu dapat saling dipertukarkan. Lanjut, terakhir adalah do while. Do while ini sama saja dengan while tadi, hanya saja sekarang statement atau pernyataan S dikerjakan apapun kondisinya, karena kondisinya itu diperiksa belakangan di bawah. Kalau kondisinya benar, kembali ke S. Periksa lagi benar, kembali ke S. Kalau salah, langsung keluar. Jadi kalau ada pernyataan apa output dari program ini, maka Anda tinggal menelusuri saja. Oke, saya hapus semua ini, kita masuk ke program yang ini. Oke, saya copy saja supaya besar tulisannya di sini. Kita lihat, oh maaf, kita copy. Oke, ya, nah, ini lihat, A sama dengan 10, do. Nggak usah periksa kondisi, outputnya apa? Yaitu langsung printf A++. Berapa print A++? 10, bukan 11. Kenapa? Karena A++ itu nilainya tetap nilai yang lama. Sedangkan nilai A sekarang adalah 11. 11 kurang dari 20. True kan? Maka masuk ke sini. Printf A++, 11 lagi. Setelah masuk ke kondisi, A-nya sudah 12. Masih true. Output lagi 12. 13 masih. Ya. Setelah ngecetak 14 masih, 15 masih, 16 masih, 17 masih, 18 masih, 19 sekarang. Pada saat di sini 19, nilai 19, jadi A++ 19, maka nilai A-nya sudah 20. Maka 20 kurang dari 20 itu false, maka langsung keluar. Jadi outputnya adalah angka dari 10 sampai 19. Nah, itulah hal-hal yang perlu Anda review lagi, buka catatan kuliah yang ada di course waktu itu, yaitu lesson belajar mandiri, dan buka lagi slide-nya untuk dipelajari. Saya kira itu materi review, semoga bisa merefresh kembali pemrograman C sebagai dasar ini, karena berikutnya topik-topiknya lebih advance. Oleh karena itu, selanjutnya nanti kerjakan tugas pemrograman, ya, ada di LMS, nanti akan kita bahas di kuliah online. Tugas-tugas ini tidak saya masukkan ke dalam grader, karena nanti saya minta untuk menjawab, boleh di komputer Anda, boleh di kertas, dan nanti akan saya minta beberapa orang untuk menjelaskan di dalam pertemuan kuliah online itu. Soal yang pertama seperti ini, aritmatika sederhana, ada 4 soal yang harus Anda kerjakan dalam waktu beberapa jam ini sampai kuliah di jadwal hari Senin dan hari Selasa. Ini fungsi latihan kedua, fungsi faktor pasukan terbesar, latihan ketiga looping, dan latihan ketiga juga, latihan keempat juga masih looping. Saya kira itu topik kita di dalam kuliah perdana ini. Nanti dalam tatap muka saya akan lebih menjelaskan secara detail dikaitkan dengan materi yang ada di kuliah ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tolong belajar dengan tekun, belajar mandiri, perasaan ingin tahu, perasaan ingin bisa, itu mohon ditumbuhkan, karena tidak ada kaitan dengan siapa yang nanti akan menugaskan Anda dan tidak ada yang mengamati. Saya kira sekian saja, sampai ketemu nanti di kelas. Terima kasih.